Podcast Mi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Halo, welcome to Podcast Me. Kali ini kita bersama dengan entrepreneur yang masih muda banget, yang sudah berhasil dalam merintis dunia bisnisnya. Siapa dia? Dia adalah Kak Elsa. Langsung aja kita mulai menghubungi Kak Elsanya, yuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Kak. Lagi sama temanmu kah? Atau Iya. kamu sendiri? Sama teman-teman. Kenalin, nama aku Irma Safira. Salam kenal. Sahabat. Silahkan memperkenalkan diri, Kak. Langsung. Langsung aja. Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elsa Wardani. Saat ini usia 20 tahun kemarin, baru tanggal 24 Juli. Oh iya. Sekarang Selamat semester ulang tahun. 5 di makasih deh. Iya. Jadi sekarang sedang kuliah di Kebidanan Malang. Tuh. Kuliah di Apa mana, lagi? Kak? Boleh diulang? Kuliah di mana? Jadi kuliah di Poltekkes Kemenkes Malang, Oh. jurusan D3 Kebidanan Malang, semester 5 sekarang. Wow, udah mau lulus ya, Kak ya? Ya, tahun depan ya, doakan. Ya, amin. Terus apa lagi? Terus sekarang kesibukannya apa, Kak, ini? Jadi kan kalau kesibukannya ini kan kuliah juga libur, Iya. Ada materi yaitu via Zoom atau materi online gitu ya. Terus ada kesibukan lain ya tetap jalani bisnis sama usaha gitu. Ya. Kalau boleh tahu usahanya apa aja nih, Kak, yang udah berjalan? Oke, jadi sebenarnya usahaku itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang kesehatan, yaitu produk-produk kesehatan. Jadi aku jualnya bukan obat, tapi kayak sebagai preventif dan juga promotif. Jadi pencegahan dan juga pengobatan juga perawatan. Kemudian dan itu aman gitu. Terus juga yang kedua itu ada produk kecantikan dari kefir, tapi juga ada settingan yang lain juga. Jadi bukan hanya kefir, tapi tetap mengutamakan si kefirnya itu. Kefir dari fermentasi susu etawa. Terus yang ketiga juga ada produk sport. Jadi kan berawal dari hobi. Jadi aku bukanya semuanya itu sesuai dengan passion dan juga hobi aku ya. Jadi produk sportnya itu ada kayak legging, manset, terus celana running, terus apa lagi ya? Sama deker kayak gitulah. Iya. Boleh diceritakan awal mulanya berbisnis untuk menjadi sampai sekarang ini? Oke. Tadi ketinggalan apa lagi ya produk Ya. kuliner. Jadi kalau awal dulu sebenarnya udah dari hobi ya, dari kecil suka banget kayak ngejual-jual barang gitu, entah apa yang bisa dijual ya dijual aja sesuai dengan hobi. Tapi yang bener-bener waktu itu aku lakukan ya pada saat SMP. Dari SMP udah senang jualan gitu loh. Jadi SMP itu ngejual kayak produk kosmetik. Produk kosmetik itu ambil dari supplier, dan suppliernya itu ya lumayan lah deket dari rumah, jadi bisalah diambil gitu. Itu kayak produk-produk kosmetik kayak misalnya masker, tapi maskernya tuh masih masker kayak kalau yang sekarang itu sejenisnya masker warna hitam itu, masker apa ya, lupa aku namanya, kayak gitu-gitulah. Tapi yang harganya murah, jadi sesuai dengan budget anak SMP dan aman gitu. Terus pada waktu SMA itu SMA kelas 1 SMA itu udah kayak udah mikir nanti pengen usaha gitu ya. Jadi usahanya itu kulineran, yaitu pisang keju, tapi namanya banana pop. Itu aku nyiptain namanya sendiri dan juga masaknya juga sendiri di rumah. Mandiri ya, Kak ya. Waktu SMA itu. Jadi
dari awal itu coba-coba dulu eksperimen ini pantas gak ya dijual. Jadi aku bikin terus aku bawa ke kelas di sekolah itu, aku tawarin ke teman-teman dulu. Jadi ini gimana, kurang gimana, ini enak nggak, kurang gimana, kalau harga segini tuh pantas apa enggak. Waktu itu masih harga 5.000 dan wadahnya masih Mika. Jadi itu kan emang bener-bener aku atur mulai dari harga pokok penjualan, terus kayak bahan-bahannya itu aku rinci semuanya. Jadi aku kasih harganya 5.000 gitu. Habis itu aku mencoba untuk kembangin lagi, aku lihat-lihat di internet, di YouTube. Terus juga waktu itu belum ada sih temen yang, belum ada mentor juga yang aku kayak minta saran, itu belum ada. Jadi murni dari aku, ideku, terus juga lihat-lihat di internet gitu sih. Habis itu aku kembangin lagi pakai wadah waktu itu styrofoam, terus dengan harga waktu itu 7.000. Itu bener-bener laku banget sampai kakak kelas yang kelas 11, kelas 12, terus guru-guru, kepala sekolah waktu itu juga ikutan nyobain. Sampai disaranin sama guru PDK Prakarya itu juga, kamu gini, aku coba dong. Terus akhirnya aku bikin juga, Pak ini gimana, kurang gimana, oh kamu ini kembangin gini, oke lah, jadi masuk. Akhirnya itu aku lanjutin sampai pernah waktu itu setiap jam 2 pagi itu selalu bangun untuk masak banana pop itu. Karena memang orderannya itu apa ya, lumayan banyak, lebih dari, pernah dulu sampai 2 kresek merah itu di sekolah. Ada juga pesanan dari sekolah lain juga, jadi kayak memborong gitu, mereka dijual balik lah istilahnya gitu. Jadi ekstra lah. Jadi udah mandiri sejak dini ya kak ya? Iya, gitu karena hobi, berawal dari hobi. Terus lanjut. Yeah. Kelas itu bertahan sampai kelas 2, naik kelas 3 sih, itu aku masih ngejalanin itu. Habis itu aku kayak pengen gitu, waktu itu jualan masker yang lagi tren itu spirulina. Iya. Nah waktu itu aku ngajak sama temanku juga beda sekolah ya, itu dia punya supplier, kenalan supplier yang harganya murah, itu yang masker yang lagi tren, masker organik kayak gitu. Itu aku kayak ya udahlah kerjasama, tapi cuma kita itu bedanya gimana? Bedanya kalau ada yang beli itu customerku, ya udah itu customerku. Jadi labanya itu laba mandiri, cuma kita ambilnya barangnya bareng gitu. Nah waktu itu temanku kan gak jalan, jadi all shopnya itu aku yang ngelola sendiri, dan itu bertahan sampai sekarang tuh. Aku kembangin lagi jadi ciri khasnya yang kefir itu, seperti itu. Oh gitu, butuh waktu lama ya kak ya? Iya, karena memang menurut aku pribadi ya, kalau kita berbisnis atau berusaha membuka usaha dengan teman atau ada partner, itu kayak kurang berjalan. Dan itu pasti nanti, apalagi kalau masing-masing itu kayak punya ego gitu ya, itu wah nanti urusannya bisa kacau dan kayaknya kurang maksimal juga gitu. Jadi memang aku dulu pernah juga tanya ke temanku, gimana kalau misalnya dibuka usaha tapi sama temen, jangan, karena itu nanti banyak resiko juga, apalagi walaupun dengan teman yang sudah dekat, sudah dipercaya, tapi tetap gak enak gitu loh. Yeah. Jadi ya aku jalan sendiri aja. Dia mundur, dia ngomong terus aku gak bisa, karena dia juga ternyata kerja, aku kuliah, dan sebelum kuliah itu sudah mikir planning juga kalau nanti pada saat kuliah di Malang itu harus membuka usaha sampingan, dan itu bertahan sampai sekarang juga. Terus selama ini pernah nggak merasa ada pesaing dalam bisnis dunia online gitu? Ya yang namanya usaha bisnis itu pasti ada yang namanya pesaing, apalagi kalau misalnya teman dekat kita pun bisa jadi pesaing. Kalau pengalaman aku pribadi ya, ada waktu itu usahaku kan kayak lancar gitu ya, sering pajang status, dulu tuh sering banget pajang status kayak transferan, terus kayak orderan list dari teman-teman waktu packing. Jadi kan orang tua enak ya ini all shop tapi laris, enak gini. Yeah. Ya orang kan
Orang kan cuma ngelihatnya itu dari segi yang mereka lihat itu yang enaknya aja, nggak tahu ya usahanya itu apa aja, kesusahan apa aja gitu. Nah waktu itu temen-temenku itu dia tuh ikut-ikut jualan seperti aku kan, ya namanya kalau misalnya kita sama, aku sama, dia itu jualannya sama, tapi kan belum tentu rezekinya kita tuh sama gitu. Jadi dia itu ya mencoba untuk ikut-ikutan jualan seperti aku, tapi ya awalnya itu memang tanya-tanya itu ketemunya di mana, gini ambilnya di mana, kan aku emang bikin sendiri ya, tapi dia itu nggak ambil di aku, ambilnya di orang lain. Tapi ya wes, aku pantau aja ya dia itu kayak gimana, ternyata nggak bertahan lama, akhirnya dia itu memang nggak gimana ya, nggak passionnya dia, jadi ya wes nggak lanjut gitu loh. Terus ada lagi pesaing-pesaing yang lain yang mungkin yang namanya masker Kefir itu kan banyak banget ya yang produksi, tapi kan belum tentu kualitasnya sama dan juga pasarnya kan juga beda. Nah itu ya pandai-pandainya kita aja ngatur gimana sih biar bisnis atau usahanya kita tuh tetap berjalan, berkembang, terus kita sudah juga inovatif seperti itu. Boleh diceritakan nih keseharian saat berbisnis? Jadi kalau kesehariannya itu ya tetap satu ya, promosi. Kita jangan lepas dari yang namanya promosi, entah itu promosi secara offline maupun secara online. Kalau aku pribadi itu menjalankan kedua-duanya. Jadi ada yang onlinenya itu bisa lewat status, lewat WhatsApp pribadi, WhatsApp all shop, terus juga Instagramnya ada Instagram pribadi, juga Instagram all shop, dan juga di Facebook. Seperti itu, pokoknya di media sosial, karena sebagai marketplace itu ya kan sudah zamannya, apalagi kan sekarang teknologi, jadi kita harus pandai-pandai dalam berpromosi dan mencari pasar. Terus yang kedua itu lewat offline-nya itu bisa kita tawarkan pada saat bertemu tatap langsung, seperti ada teman yang misalnya dia itu ada permasalahan, terus ada produk kita yang cocok atau sesuai dengan yang bukan mereka, nah kita coba tawarkan. Jangan sampai kita tuh kayak malu berdagang, malu berjualan, apalagi dengan teman sendiri kan kadang diremehkan, tapi itu sebagai uji mental lah ibaratnya seperti itu. Terus ada misalnya walaupun orang nggak kenal ya kita coba, kita tanya, kenalan, terus kita tawarkan produk yang mungkin itu cocok bagi mereka yang membutuhkan, seperti itu. Boleh nggak nih sharing tentang memanage bisnisnya biar lancar gitu, pelajaran buat kita semua, Kak? Oke, jadi kalau masalah memanage itu sebenarnya aku belum terlalu mahir atau belum terlalu handal ya dalam memanage, karena aku pun juga merasa kayak keteteran gitu, apalagi dengan kuliah kesehatan yang super sibuk banget, apalagi dengan tugasnya, praktek-prakteknya itu. Tapi kalau aku pribadi itu cara ngaturnya gini ya, kalau waktu kuliah ya kuliah, kalau nggak ada kuliah kan selalu ada waktu senggang, entah itu berapa lama pun ya kita manfaatkan, pandai-pandai aja dalam memanfaatkan waktu. Jadi jangan misalnya kalau masih kan kita kan tiap waktu ya pasti pegang HP, nah HP itu kita manfaatkan, kalau ada waktu ya kita buat promosi aja. Masalah kita balasnya slow respon atau fast respon itu kita kasih pengertian pada customer, jadi entah kita bikin pesan otomatis itu, jadi kayak misalnya kalau aku pribadi itu bikinnya pesan otomatis, jadi kita kasih tahu kita jam pelayanannya jam berapa aja, jadi si customer itu bisa mengerti, bisa memahami, karena memang kalau sebagian customer aku tuh ngerti gimana posisiku, aku kuliah kesehatan, terus habis itu juga banyak yang diurus, jadi ya maklum aja gitu loh. Terus masalah pokoknya kita pandai-pandai aja lah dalam mengatur waktu gitu loh. Kalau ada waktu ya kita gunakan, jangan sampai waktu kita itu terbuang untuk hal-hal yang nggak penting. Contohnya aja, kita ada waktu senggang tapi kita buat malas-malasan, itu jangan sampai. Apalagi kalau misalnya usaha all shop itu kan pasti ada waktu senggang ya, waktu senggang itu kita manfaatkan, entah itu untuk ngurusin orderan, kita rekap, kita packing gitu. Iya. Untuk modal awalnya kakak udah besar atau masih gimana, Kak?
Kalau untuk modal dulu ini modal yang apa itu? Yang Modal awal. yang usaha yang mana itu? Yang sampai sekarang aja ya, yang Iya. dan sampai sekarang yang kayak itu ya, yang produk kecantikan itu ya. Kalau produk kecantikan dulu awalnya itu tuh kalau nggak salah, aku soalnya dulu lupa sih berapa modalnya. Pokoknya itu waktu pertama kali itu aku modalnya itu modal dikit sih, nggak sampai 50.000 kayaknya. Dan itu aku buat untuk waktu itu sih masih punya supplier ya, punya supplier. Jadi aku modal, tapi modalnya itu untuk aku sendiri dulu, aku cobain. Nah waktu aku cobain itu kalau worth it atau layak dijual ya, nah itu aku nabung dulu, habis itu aku belilah dikit-dikit tuh. Iya. Kayaknya nggak sampai 100.000 kok, nggak sampai 50.000 itu bisa dulu. Terus uang itu muter terus gitu loh. Jadi ambilnya dulu dari uang tabungan. Jadi uang tabungan aku dulu, uang pribadi, tapi selanjutnya itu uang yang tadi buat modal nanti kan ambil dari uang tabungan ya, itu aku bayar melalui untung-untungnya itu tadi. Jadi ya agak lama sih, karena memang dari awal kan mulai dari kecil dulu kayak gitu. Pasti punya inspirasi ya kak ya. Kalau boleh tahu siapa nih inspirasinya? Banyak banget sih, apalagi kan aku juga ada mentor, itu ada namanya Pak Andi itu, wah dia itu bisnisnya udah melejit juga. Terus ada namanya Mbak Delta Hesti, itu dia itu orang Surabaya, itu juga inspirasiku banget. Juga ada Pak Chandra itu ada di YouTube namanya Sukses Before 30 tahun. Nah kamu bisa juga lihat di sana, itu memang inspirasinya itu super apalagi cocok banget buat anak muda yang lagi kayak menjalani bisnis atau yang lagi masa perjuangan tuh cocok banget. Terus juga inspirasiku ada mentor-mentorku dari bisnis kesehatan tadi juga ada. Terus ada juga inspirasiku itu Mbak Destin, dia itu juga sekarang itu bisnisnya itu bisnis kefir juga sama kayak aku, tapi dia itu sudah punya klinik juga, punya klinik kefir namanya Kefir Clinic House, dan juga dia punya spa baby spa. Yes, pokoknya udah besar banget lah pokoknya. Pernah dulu ketemu juga. Di saat pandemi kayak gini usahanya makin naik apa nurun kak? Kalau dilihat dari omset tiap bulannya itu, kalau menurut aku berdasarkan itu stabil sih, tapi walaupun ada turunnya tapi nggak terlalu jauh gitu loh, tetap stabil. Karena kenapa? Produk-produk yang aku jual ini harganya juga terjangkau, apalagi pada saat pandemi kemarin aku juga bikin promo-promo juga. Sebenarnya aku juga ngertiin customer karena banyak juga yang beralasan, contoh aja yang kemarin ya, kak ini harganya berapa, sekian. Oh ya udah aku nabung dulu ya, soalnya ini lagi musim pandemi, nggak ada uang saku buat anak sekolah. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya jeda 1 minggu atau beberapa hari mereka akhirnya kembali lagi untuk order. Jadi kan aku kayak salut gitu loh buat mereka yang mau beli produkku. Jadi ya aku doakan juga rezekinya semoga lancar gitu. Salut banget pokoknya buat customerku ini. Stabil alhamdulillah. Ada rencana nggak nih kak untuk mengembangkan bisnisnya? Banyak banget rencananya, sampai bingung karena memang gimana ya, nanti tuh untuk planning kuliah juga ada, terus planning usaha juga ada. Pokoknya selagi bisa lakukan aja dulu. Dan kalau planningnya itu ke depan aku masih banyak banget, kayak aku pengen buka store untuk produk sportnya. Kan ini produk sport aku bekerja sama mitra dia itu atlet volley gitu loh. Nah itu dia itu kayak ngebantu promosi gitu, jadi kayak lingkungannya juga besar. Nah itu aku pengen juga nanti bikin store gitu, bikin store yang sport. Karena banyak banget yang nanyain, kak ini store-nya di mana ya kalau di Kediri? Store-nya di mana apa di Kediri gitu. Masih bertahap, masih proses, semoga doain aja ya. Ya amin. Terus pernah gagal nggak menjalani bisnis gitu, terus cara mengatasinya gimana kak? Mungkin kalau aku tuh gak pernah ambil pusing ya kalau masalah usaha atau bisnis itu. Mungkin itu gagalnya itu aku pengen banget ngetargetin jualan
misalnya ya produk A ini sebanyak sekian, tapi ini produk ini tuh nggak di repeat order, jadi orang itu nggak beli lagi gitu loh. Mungkin ini gimana ada masalah harga atau dari aku sendiri yang mungkin juga jarang pakai atau kayak gimana atau nggak cocok. Pokoknya semua barang kalau misalnya aku jual itu udah melalui aku, jadi udah aku pakai dulu baru aku jual. Kalau layak ya udah aku jual, kalau misalnya nggak layak di aku juga nggak aku jual. Jadi nggak sembarangan, apalagi kalau masalah produk kecantikan itu. Kemarin tuh aku ada ngerestock namanya sejenisnya lulur, tapi aku sendiri juga nggak suka, tapi aku ngerestoknya itu ada 10 pieces kalau nggak 15. Nah itu aku jarang pakai dan aku sebenarnya nggak suka ternyata, tapi aku habiskan, aku buat promoan sama produk lain, akhirnya laku semuanya, tapi ya dalam waktu yang lama gitu. Jadi kalau kita jadi pembisnis pengusaha itu jangan terlalu diambil pusing, jadi kita tuh harus pandai-pandai memutar otak dan juga pandai-pandai. Kalau barang ini nggak jual itu aku anggap gagal, seperti itu. Berarti harus banding apa ya ini yang cocok lagi. Dan yang terakhir nih Kak, tip and triknya buat pemirsa untuk mendirikan bisnis. Jadi kalau sebenarnya tips dari aku tuh simpel, dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan boleh kita jadikan inspirasi orang lain untuk sebagai motivasi diri, tapi jangan terlalu banyak motivasi karena itu bisa bikin kita tuh semakin untuk tidak melakukan kayak gitu. Jadi kalau mau laku ya lakukan gitu. Kita mulai dari hal yang kecil, dan pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar gitu. Jadi mulai dari hal yang kita suka dulu seperti itu. Nanti jadi menurut aku itu di mana ada kemauan itu pasti ada jalan kan. Nah, kemauan itu menentukan kesuksesan. Pokoknya melangkah dulu lah kayak gitu. Terima kasih ya Kak Elsa. Buat Kak Elsa semoga sukses terus. Makasih. Amin. Buat ilmu dan pengalamannya udah mau berbagi. Semoga sukses ke depannya. Makasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke, itu tadi sharing kita bersama Kak Elsa Wardani. Jadi, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga yang tumbuh akan mekar bersamaan. Saya Irma Safira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.